Ya, Ya Pak, agak jelas ya Pak? putus-putus suaranya, Pak. Oke, soalnya di tempat saya Pak Yudi loading soalnya. Sama di tempat saya, Pak Dani loading juga. Oh ya? Iya. Oke, oke. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Kabar, puji Tuhan sehat, Pak. Pak Daniel gimana? Puji Tuhan. Puji Tuhan sehat juga Pak. Gimana kesibukannya nih Pak akhir-akhir ini Pak? Sibukan, ya trading aja sih, Pak. Trading aja ya, betul. Betul trading ya Pak berarti Pak? Halo, Halo? halo. Ya Pak, full time trading berarti Pak masih? Tes. Oke, Iya, luar masih biasa loh. banget. Oke, mantap, mantap, mantap. Nah, malam ini kita ngomongin topik yang cukup mungkin cukup tricky ya Pak ya bagi seorang investor retail ya Pak ya. Jadi kalau kita bicara mengenai lot, jadi kan lotnya itu kan tahun 2014 lalu kan sempat berubah Pak dari 500 lot ke dari satu lot berisi 500 lembar menjadi 100 lembar. Nah, kemudian ada wacana dari Bursa Efek Indonesia untuk merubah dari yang tadinya 100 lembar menjadi satu lembar atau 10 lembar nih. Nah, kira-kira kalau menurut tanggapan Pak Yudi nih, kira-kira kebijakan seperti ini kira-kira gimana nih Pak? Ya kalau kalau buat aku sih setuju aja ya. Maksudnya bursa mau mau ambil keputusan apapun, aku sih dukung-dukung aja ya. Karena kalau misalkan kita lihat dari kebijakan dulu satu lot itu 500 lembar lalu menjadi 100 lembar, ya sebenarnya kita bisa melihat bahwa adanya pertumbuhan di dalam transaksi di marketnya kita. Dan kalau misalkan sekarang kita lihat dari 100 lembar jadi 10 lembar, mungkin buat apa namanya transaksi market retail akan lebih ramai lagi sih sebenarnya. Cuman memang kendalanya apakah bursanya kita sanggup menahan frekuensi yang begitu besar. Pertanyaannya cuma itu aja sih. Tapi kalau menurut aku, kalau misalkan memang bursa kita sudah memutuskan bahwa ternyata satu lot fix berubah nih dari 100 lembar menjadi 10 lembar, berarti secara infrastruktur aku yakin bahwa bursa kita siap. Itu aja sih. Oke, jadi menurut Pak Yudi, kira-kira ini akan memberikan dampak positif atau dampak negatif nih bagi Bursa Efek Indonesia kira-kira nih? Positif banget dong, karena kan makin banyak yang bisa join sih sebenarnya. Gitu. Oke, jadi positif ya Pak ya Positif. untuk apa? Untuk perkembangan. Oke. Nah, kira-kira kalau melihat perkembangan dari Bursa Efek sendiri ya, kita tahu bahwa di 2014 kan sempat lotnya dikecilin, kemudian ada gaung dari Yuk Nabung Saham dari Bursa Efek Indonesia waktu itu ya, mungkin ya. Nah, kira-kira kalau misalkan lotnya diperkecil lagi nih menjadi 10 Putus-putus, lembar, Pak. putus-putus Pak. Oke, kira-kira Pak kalau misalkan itu lotnya dikecilin lagi jadi 10 lembar ya, berarti kan tadi hubungannya dengan kapasitas bursa ya. Kapasitas bursa berarti Betul. dalam arti kita kita entry misalkan nih, biasanya satu lot 100 lembar, berarti kita harus gedein uh, nolnya berarti kan Pak ya? Betul. Buat Betul ya? buat yang transaksinya misalkan biasanya nominalnya sejuta, sekarang kalau Ya, diperkecil secara jumlah lembar ya nilai lotnya akan nambah 0,1, Pak, betul. kan nomor satu ya, betul ya. Nah, itu Mau nggak berarti mau, kan pasti. cara, betul, cara nggak langsung berarti kan pastinya akan ada apa ya gimana ya? Kalau kita ngomong soal sistem online trading itu sendiri misalkan nih, kita tahu bahwa Hmm. dengan kondisi saat ini pun jam 9 kita input ordernya kadang-kadang masih ada lagging ya Pak ya. Mungkin Bapak merasakan Semenit juga ya dua mungkin menit, ya. semenit Dua dua menit menit ya. pertama ini. Betul. Betul. Nah, itu Semenit dua kan menit. kalau betul. Nah, itu kan sebagai kita sebagai mungkin sebagai trader kan sangat-sangat biasanya kan volatilitas awal market itu cukup besar gitu loh. Jadi mungkin ada sedikit menurut saya mungkin akan ada sedikit efek negatif mungkin ya bagi investor retail mungkin Pak ya jika tidak ada peningkatan kapasitas atau peningkatan mungkin apa namanya kemampuan dari sisi infrastrukturnya mungkin ya Pak seperti itu ya Pak mungkin. Betul. Makanya kalau buat aku sih, aku cukup yakin, maksudnya kalau misalkan bursa memang sudah memutuskan bahwa satu lot ini dirubah dari 100 lembar menjadi 10 lembar, aku yakin bahwa infrastruktur ini pasti sudah dibenahi terlebih dahulu sih. Kalau enggak, akan crowded banget yang pasti nge-lag-nya bisa lebih parah gitu. Ya Karena betul waktu itu betul sempat betul. waktu waktu COVID itu kalau kalau nggak salah aku pernah satu hari itu kayak setengah jam pertama tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain, sempet tuh berapa hari lah, tapi nggak habis COVID banget, tapi sempat ada momen di mana setengah jam tuh nggak bisa gerak sama sekali, nggak ngerti juga kenapa Ya ya gitu. ya. Jadi memang
memang harus diimbangi oleh sisi infrastruktur itu sendiri berarti ya. Betul, 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 Kuncinya di Pak situ Daniel. ya. Oke. Betul. Nah, kalau menurut Pak Yudi nih, kira-kira nih, Pak Yudi kan mungkin udah bertahun-tahun Pak jadi professional trader nih. Kira-kira setelah kebijakannya berlaku nih Pak, kebijakannya berlaku nih. Kira-kira dari segi Hmm. technical analysis atau mungkin dari segi mungkin Pak Yudi sebagai seorang chartis ya, kira-kira bakal lebih efisien nggak Pak nih marketnya Pak? Kalau menurut aku sih jumlah eh, lot per lembarnya dirubah sih menurut aku nggak terlalu masalah karena pada akhirnya kan kita juga melihat value transaksinya juga sih seperti apa gitu. Cuman memang mungkin ya yang problem adalah frekuensi sih sebenarnya. Biasa kalau Frekuensi. 50.000 lot ini kan bisa kurang lebih kan 50.000 kali 100, sekarang kan cuman 5.000 posisi yang sekarang ya. 5.000. Kalau Betul. kalau Ya, posisi sekarang maksimum kan 5.000 gitu. Jadi ya secara frekuensi di market pasti akan jadi tinggi. Karena tinggi. kalau yang Iya, betul. istilahnya apalagi yang big player gitu juga input order pecahannya banyak banget pasti, nggak Pecahannya. bisa kayak sekarang lebih sedikit gitu. Ya balik lagi memang kalau setiap kebijakan pasti ada konsekuensinya masing-masing. Tapi menurut aku kalau kita lihat berkaca dari yang dulu, ya kita sih akan ngikutin kebijakan dari bursa dan menurut aku sebenarnya positif sih sebenarnya kalau dikecilin ya karena eh, transaksi dari retail ini dari siapapun kalangannya juga bisa bisa masuk gitu istilahnya dari sizing ya. Kalau dulu kan Ya, satu lot 500 lembar apalagi kalau sahamnya misalkan kayak dulu BCA masih 30.000 itu kan mahal sekali buat orang berinvestasi itu ya. mahal sekali. Kalau posisi sekarang apalagi kalau udah stock split ya sekarang itu siapapun bisa berinvestasi di pasar modal dengan jumlah nominal yang lebih kecil. Jadi orang bisa nabung sahamnya bisa lebih lebih dini sih sebenarnya buat anak kuliah, buat anak SMA tuh bagus banget sih menurut aku. Oke, menarik banget nih ulasannya Pak Yudi Chen nih. Oke, kita ngomongin soal market dikit nih Pak. Mungkin Hmm, Bapak baca berita mungkin ya bahwa di minggu depan mungkin atau mungkin pertengahan bulan depan itu ada IPO GoTo nih Pak. Kalau Pak hmm, Yudi melihat IPO GoTo seperti apa nih Pak Nurdi Pak? Apakah bakal bernasib sama seperti Buka pada waktu itu mungkin habis dibuka kemudian longsor sampai ke sempat 250 kemarin ya kurang lebih. Apakah seperti itu ya. atau mungkin akan berbeda nasibnya nih Pak kalau menurut pandangan Pak Yudi sebagai seorang artis nih? Kalau menurut aku mungkin harganya nggak kemana-mana sih, akan stabil seperti contohnya kayak MTEL ya. Jadi harganya Ya, nggak turun secara signifikan kayak Buka, tapi akan lebih stabil. Kenapa? Karena kan dia ada dua listing juga ya di market luar betul, gitu. Jadi menurut aku betul. harga pasti akan dijaga, nggak akan sampai turun dan dia pun ada green shoe gitu. Jadi pasti menurut aku akan di-maintain harganya gitu. Oke, jadi kalau menurut Pak Yudi, berarti ini termasuk suatu investasi yang mungkin menarik mungkin ya tahun ini ya untuk IPO GoTo ini ya? Kalau buat aku pribadi ini pendapat aku pribadi aku nggak Iya, ikut secara personal. Tapi kalau teman-teman ada yang mau ikut silakan. Kenapa? Kalau buat aku, apalagi kalau kita chartis hari pertama hari kedua tuh nggak bisa dilihat apa-apa gitu. Aku iya, lebih suka betul, investasi yang bisa aku lihat perjalanan datanya gitu. Kalau kalau ini baru hari pertama hari kedua aku nggak bisa lihat. Lebih baik kalau aku nggak investasi di tipe saham yang aku nggak bisa lihat ya, gitu. betul. Aku sih Betul. tipenya gitu ya. Tapi kalau Oke, teman-teman ada yang suka mau berinvestasi, silakan aja. oke. Jadi kalau saya simpulkan Pak Yudi lebih ke arah swing berarti Pak ya, swing trader berarti ya? Iya, Iya betul ya, swing trader ya. Oke, kalau menurut Pak Yudi nih, di saat market all time high seperti ini Pak, di atas 7.000 seperti ini, strateginya kalau mm, menurut pengalaman Pak Yudi seperti apa nih Pak? Apakah masih bisa swing, buy and hold, atau mungkin kita harus scalping, atau mungkin kita harus cari yang mungkin lagi turun dalam, misalkan kemudian kita beli, atau seperti apa nih kalau menurut pengalaman Pak Yudi nih? Mungkin bisa sedikit sharing Pak? so far sih kalau aku karena istilahnya gini, kalau marketnya lagi bullish, swing tuh paling enak, buy and hold tuh paling enak menurut aku ya. Ya. Dan tipe-tipe saham apa aja yang bisa di buy and hold? Satu, tipe saham yang all time high. Kedua, tipe saham yang baru mulai rally. Itu dua tipe saham yang menurut aku menarik banget untuk di hold gitu. Oke, mungkin bisa dikasih sedikit bocoran Pak, kira-kira sama apa nih Pak yang menurut Pak Yudi menarik nih kira-kira untuk bulan depan nih? Ini biasanya dinanti oleh netizen biasanya nih, saham-saham yang pilihannya Pak Yudi nih.
Ya ini disclaimer ya teman-teman ya. Betul. Aku sih sebenarnya ada ngeliatin cukup ya nggak banyak juga, tapi ada beberapa saham. Misalkan kayak contoh yang bersinggungan sama GoTo itu sebenarnya kalau kita liatin saham-sahamnya pada naik tuh. Misalkan contoh kayak ada Bird gitu-gitu, dia tahun 2021 dia membukukan laba, itu menurut aku cukup menarik dan hari ini sebenarnya baru mulai belok. Terus AMRT juga itu udah dekat-dekat all time high tuh. Jadi kalau misalkan dia break all time high mungkin akan menarik. Lalu MPPA ini juga menurut aku cukup menarik, di mana kita bisa lihat juga kan secara data kemarin di koran ada apa namanya investor baru yang masuk juga di MPPA. Jadi menurut aku cukup menarik juga. Terus Bukalapak ini juga kalau kita perhatiin mungkin seminggu 2 minggu terakhir cukup menarik, dan kalau kita liatin kemarin juga ada crossing ya, ada sekitar 250 miliar di harga 311 rupiah gitu. Jadi mungkin ke depan menurut aku akan menarik ketika nanti dia udah mulai starting confirm uptrend ya. Kalau sekarang masih belum confirm, jadi boleh berhati-hati kalau misalkan dia kembali turun. Tapi so far kalau misalkan nanti gambaran besarnya dia sudah confirm dia break dari accumulation, mulai starting uptrend, akan menarik sih menurut aku. Terus sektor-sektor retail juga menarik sih, selain tadi MPPA juga masuk, lalu ada Aces, Rals, ini juga menurut aku cukup menarik. Lalu Era juga kayaknya menarik sih, apalagi sekarang udah mau dekat-dekat Lebaran nih, yang retailer dekat-dekat Lebaran biasanya penjualan mereka akan naik cukup tinggi. Apalagi tadi aku baca di koran, orang yang tahun dulu-dulu kayak istilahnya jarang belanja, tahun ini udah nggak ada PPKM apa segala macem, mereka lebih berani untuk keluar, lebih berani buat spending. Jadi kayaknya retail tahun ini akan lebih menarik gitu. Terus ada juga yang baru-baru sih, saham-saham baru aku ada liatin juga, ASLC sama DRMA. Ini cukup baru memang saham-saham IPO di tahun ini, tapi secara pergerakan dan fundamental menurut aku menarik gitu. Dan ini baru istilahnya baru mau belok dua-duanya. Jadi ini boleh diperhatiin juga. Terus dari properti juga SMRA, BSDE menarik banget sih. Kayak SMRA ini tahun 2021 kan dia penjualan naik ya, dari 275 miliar jadi 306 miliar, jadi labanya kurang lebih naik 22%-an. Jadi menurut aku kelihatannya masih menarik juga nih ya. Apalagi sektor properti ini ketinggalan banget di bawah. Ketinggalan. Ya. Betul. Sedang kalau aku nggak terlalu suka kejar-kejaran yang lagi musim, misalnya kayak nikel, lalu apa namanya batu bara. Ya. Kalau belum punya posisi baru mau beli itu aku nggak suka, karena takutnya kejadiannya misalkan contoh ya kayak farmasi tahun lalu lah atau 2 tahun lalu ya, kejadian yang lalu lah yang KF, INAF, IRA itu kalau nggak punya barang terus belinya pas pengumuman Pak Jokowi vaksin, wah itu kita beli benar-benar paling pucuk. Jadi boleh hati-hati buat teman-teman kalau misalkan beli investasi, pastiin dulu, udah dianalisa dulu sih. Terus ada yang menarik lagi, Sen sih. Sen ini kan secara company udah dijual tuh sama Northstar gitu, dan ini chartnya juga baru belok sih. Jadi mungkin itu beberapa yang aku perhatiin, tapi sekali lagi disclaimer on ya teman-teman, silahkan dianalisa ulang lagi sama teman-teman sendiri gitu. Oke, masih banyak insight nih Pak Yudi. Jadi teman-teman ini bukan ajakan membeli atau menjual ya, tapi lebih ke arah kita untuk coba explore kira-kira sama apa yang menarik sehingga kita bisa cuan bareng-bareng nih. Nah, mungkin sedikit mengulik ke masa lalu Pak Yudi nih, Pak Yudi, sorry nih. Pak Yudi kan berarti kalau kita lihat, berarti kan tadi kalau saya lihat analisisnya menggabungkan antara fundamental dengan teknikal nih Pak ya, berarti ya. Ada bahas mengenai penjualan, terus itu kira-kira nih kalau menurut pengalaman Pak Yudi, lebih powerful mana nih Pak? Teknikal atau fundamental nih Pak? Menurut aku bagus ketika digabungkan sih. Jadi fundamental ini buat aku salah satu screener di mana kita bisa memilih perusahaan ketika kita mau berinvestasi untuk jangka waktu yang agak panjang dengan nominal yang cukup besar. Itu buat aku harus dengan fundamental. Kalau asal cap-cip-cup dengan technical, aku nggak berani. Karena hubungannya udah agak panjang, kita sekali lagi nilainya adalah investasi, dan dengan nominal yang cukup besar, maka kita nggak bisa ngasal. Beda sama trading atau scalping yang in out tiap hari, saham apapun nggak ada masalah.
Tapi kalau misalkan let's say kejadiannya kayak tele atau misalkan Sril, itu kena suspend pusing Pak. Perusahaan-perusahaan yang baik untuk kita beli, sedangkan technical ini untuk kita mencari best entry dan best exitnya sebenarnya seperti apa gitu sih. Jadi menurut aku pribadi paling bagus ketika digabungkan, nggak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena kalau misalkan berdiri sendiri kita dengan technical, kadang sebenarnya bisa ngelihat arah yes, tapi untuk berani ngekip dalam jumlah besar dan lama agak agak nggak berani biasanya kalau nggak ngerti fundamental. Tapi kalau ngerti fundamentalnya, beli barang banyak dan ngekip itu jauh lebih berani karena ngerti apa yang dibeli gitu. Oke, berarti mesti digabungkan ya Pak Yudi nih ya. Oke, kalau kita ngomong Menurut soal aku paling teknikal itu sendiri bagus. Pak, gabungkan. Hmm, Oke, kalau menurut kita ngomong soal teknikal itu sendiri Pak, kan Bapak sebagai aliran chartis nih, mungkin aliran kalau saya lihat dari riset-risetnya Bapak nih kan lebih banyak menggunakan klasik berarti Pak ya, klasik klasik betul. apa namanya klasik technical berarti ya menggunakan Technical. pola-pola Betul. chat pattern ya seperti itu ya. Nah, Hmm. kira-kira menurut pengalaman Pak Yudis nih, kan banyak sekali kalau kita beranggapan sama orang-orang di luar sana, terutama mungkin yang baru terjun di market ya, beranggapan bahwa wah itu cat bohongan, bisa digambar oleh bandar atau market maker seperti itu ya Pak ya. Nah, kira-kira menurut Pak Yudi pandangannya seperti apa nih Pak? Apakah benar bahwa cat itu bisa digambar oleh market maker atau memang cat itu sudah mewakili psikologi dari market itu sendiri seperti itu? Jadi ya kalau kita ngomongin apakah chart itu bisa digambar, ya memang bisa digambar. Apalagi sahamnya yang nggak liquid ya, yang transaksinya kecil-kecil, bid overnya jarang-jarang, yang biasanya sepi, transaksinya mungkin cuma 100 juta, 500 juta sehari tiba-tiba rame, itu bisa banget digambar. Nah makanya dengan technical analysis ini kita berusaha membeli perusahaan-perusahaan yang liquid gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan seluruh reaksi dari yang ada di dalam perusahaan tersebut sehingga kita bisa melihat animo dan psikologi marketnya seperti apa dengan lebih jelas gitu dibandingkan kalau misalkan kita menggunakan technical analysis di perusahaan-perusahaan yang nggak liquid. Jadi menurut aku pribadi technical analysis ini akan sangat bagus ketika kita menggunakannya di saham-saham yang liquid. Apakah di saham nggak liquid Oke. ini bisa digunakan? Bisa, tapi ya untuk bergerak sesuai apa ya istilahnya aturan tuh agak susah gitu, Ya, bener-bener bisa liar banget gitu, mau naik terus nggak ada berhentinya susah, apalagi kalau misalkan kita udah belajar nih misalnya kayak Pak Daniel udah ngerti Elliott Wave itu extensionnya bener-bener bisa panjang banget, ya. suka-suka yang gambar aja gitu. Makanya kalau aku lebih suka saham-saham yang lebih liquid lah, jadi nggak liar-liar banget gitu, sehingga investasinya lebih aman. Balik lagi tujuan investasi itu aman gitu. Oke, thank you Pak Yudi. Jadi kalau saya simpulkan berarti kita menggunakan analisis di saham-saham yang mempunyai kapitalisasi atau mempunyai masa yang cukup besar berarti ya. Betul. Betul. Nah, menurut Pak Yudi nih, kira-kira dari pengalaman Pak Yudi selama mungkin berapa puluh tahun mempelajari dunia technical analisis ya, kira-kira tools technical analysis apa yang paling menurut Bapak Pak Yudi mungkin paling paling powerful Pak atau mungkin paling akurat lah versi Bapak nih kira-kira nih. Kalau dibilang paling akurat, mungkin salah satunya chart pattern, terus bisa menggunakan Fibonacci, terus digabungin nanti jadi Elliott Wave gitu. Elliott Wave itu Oke. juga eh, akurasinya tinggi kalau misalkan kita detail sih gitu. Oke, mantap sekali nih. Nah, bagi teman-teman tadi yang mungkin mau belajar mengenai Elliott Wave, silakan hubungin di Telegram kami. Kebetulan kita juga mungkin setelah bulan Juni kita ada kelas juga untuk Elliott Wave ya, termasuk dari untuk praktek kita sudah habis seatnya, tapi tadi harus nunggu paling enggak tahun depan kalau misalkan mau praktek, tapi untuk webinar web series kita masih ada buka kelas untuk bisa mempelajari Elliott Wave dari master-master Elliott Wave di Indonesia. Oke, kembali ke Pak Yudi lagi nih. Nah, Pak Yudi, mungkin kita bicara mengenai konsep teknologi itu sendiri, Pak Yudi. Mungkin kalau kita bicara mengenai bandarmologi mungkin ya, ini sorry mungkin agak melenceng dari topiknya malam hari ini ya. Hmm, Bandarmologi hmm. ada istilah orang bilang bahwa asing itu segalanya nih. Istilahnya apa namanya nggak peduli itu mau mau apa namanya mau sahamnya bagus, sahamnya jelek, istilahnya asing itu segalanya ibaratnya. Jadi asing yang mengendalikan harga. Kira-kira dari pengalaman Pak Yudi, gimana nih Pak Yudi? Apakah masih relevan dengan kondisi saat ini atau mungkin sudah ada perubahan?
Buat aku sih, aku nggak setuju ya dengan pernyataan tersebut gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa asing pasti selalu mengendalikan pergerakan arah harga, aku nggak setuju. Kita harus balik lagi sama saham-sahamnya, sehingga semua saham itu berkorelasi positif seperti itu, dan jumlahnya menurut aku nggak banyak. Misalkan contoh kayak, misalkan kita lihat Tekim, YNKP ya, di 2018-an itu asing masuk banyak banget, hampir tiap hari masuk, tapi harganya turun terus tuh. Dari 14.000 turun sampai 4 ribuan kali itu. Jadi apakah asing masuk harga pasti naik? Enggak. Apakah asing jual pasti turun? Itu pun enggak. Gitu. Jadi teman-teman kalau menurut aku tetap harus balik lagi sama pergerakan harga saham itu sendiri seperti apa. Price actionnya geraknya gimana gitu. Jangan apa ya, bias hanya menggunakan bandarmologi asing dan bukan asing, karena apa ya, kadang kalau kita menggunakan hanya bandarmologi, buat aku nggak apa ya, nggak objektif gitu, kita jadi subjektif banget. Dan bandarmologi mungkin bisa digunakan sebagai tambahan lah, unsur apa ya, analisis tambahan dalam kita menganalisa itu. Mungkin menurut aku bisa. Kadang bisa juga, misalkan contoh ya, kita orang lokal gitu, kita mau jadi foreign bisa-bisa aja, asal kita punya alamat di luar, ya kita bisa jadi F. Atau lagi orang luar gitu, asal ada mungkin nominnya di sini, ya bisa jadi D gitu. Jadi buat aku cukup bias ya kalau kita cuma perhatiin F dan D itu, harus agak hati-hati ya. Gitu. Jadi balik lagi ke pergerakan harga saham itu sendiri seperti apa sih. Oke, jadi kalau menyikapi nih Pak, menyikapi bahwa kita tahu bahwa ISG saat ini all time high nih, all time high didukung oleh net foreign buy asing nih. Apakah ini berarti Ya. bahwa ISG masih akan bullish nih dalam beberapa bulan ke depan nih? Kalau menurut Pak Yudi gimana nih kira-kira? Nah, kalau kita lihat memang secara inflow foreign masuk cukup banyak ke indeksnya kita, tapi boleh perhatiin bahwa masuk besarnya itu kemana? Rata-rata ke big caps, BBRI, Mandiri, itu yang gede-gede lah. Maka nggak semua saham ini sekali lagi bisa apa ya, istilahnya berkorelasi dengan asing. Apalagi misalkan ya saham-saham lokal gitu, ya asing tidak mendominasi gitu. Jadi kalau kita hanya fokusnya dengan asing, mungkin hati-hati, bisa aja ketipu gitu, istilahnya pergerakannya. Oh, mereka jual, kita jual, harganya kok naik. Oh, asing beli, kita beli, kok harganya turun gitu. Maka nggak selalu berkorelasi. Tapi kalau buat di saham big caps, contoh tadi kayak misalkan BRI, BCA, Mandiri, itu ada impact, tapi nggak selalu pasti bahwa asing beli itu pasti naik. Nggak selalu. Coba ya teman-teman cek. Nggak 100% kok seperti itu gitu. Oke, jadi kalau menurut Pak Yudi, kira-kira peluang ISG kemana nih Pak? Dalam ke depan, Aku Pak? sih, Apakah masih 7.200 dulu ya. dulu? So far 7.200 dulu. Oke, kira-kira mungkin bulan April mungkin Pak, atau Mei mungkin ya? Atau sebelum itu? Mudah-mudahan Ya. Amin ya, mudah-mudahan. Pak. Amin. Nah, oke, ini ada beberapa pertanyaan dari para yang nonton nih Pak. Bentar saya coba cari pertanyaannya dulu. Rata-rata sih pada bertanya soal saham nih Pak, ke Pak Yudi nih. Langsung ke masternya nih. Terus saya mau cari dulu Pak, banyak pertanyaannya nih. Coba scroll ke atas dulu. Boleh Pak ya tanya tentang saham ya Pak? Boleh Pak. Boleh. Pertanyaan. Ada pertanyaan dari Bu Leni untuk IPPE nih Pak. Gimana? IPPE kira-kira gimana nih Pak? Pendapatnya Pak Yudi nih IPPE ini. Mungkin ada di depan komputer Pak Yudi ya? IPPE ini, oke. IPPE ini kan hari ini tutupan di 422 ya. So far sih kalau kita liatin arah medium termnya, sebenarnya dia masih sideways nih. Range harganya dari 368 sampai 500 nih. Jadi kalau misalkan harganya turun di bawah 366, hati-hati tuh, takut-takutnya dia jadi head and shoulder. Tapi kalau misalkan sekarang kita udah punya barang, apalagi dari harga bawah, dari 100-200an, sebenarnya masih boleh hold, nggak ada masalah selama catatannya nggak tembus 366.
Nah, tapi kalau misalkan kita trading, baiknya ya kita tunggu sampai dia turun dekat-dekat eh, support kemarin tuh daerah 396.400, boleh dijadikan area buy on weakness berada dari sana. Targetnya kalau dia naik, resisten pertama 500, lalu selanjutnya mungkin dekat-dekat 560, 570-an. Kurang lebih seperti itu sih. Oke. Oke, jadi cukup menarik banget nih Pak ya, IPPE ini ya. Jadi risk reward mungkin targetnya sekitar 560, 570 dengan pembatasan resiko mungkin di bawah 366 mungkin tadi ya, 368 tadi ya. Oke, itu pertanyaan dari Bu Leni tadi, semoga terjawab Bu Leni ya. Oke, saya coba lanjut dulu sebelum saya ngobrolin ke topik lainnya nanti. Untuk sahamnya, bentar dulu untuk banyak banget nih caranya join. Oke. Tes. Tes Pak, bentar Pak, sorry Pak. Sama belum. Ya ini banyak kan tanyanya IPPE semua nih, hampir semuanya tanya IPPE. Ini IPPE itu sahamnya menyenangkan sih kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik gitu. Aku sempat nge-swing panjang dari harga 208 seingat aku sampai daerah 500-an tuh. Itu aku nge-swing. Sisanya sekarang banyaknya trading sih, memanfaatkan momentum aja sebenarnya. Karena ya volatilitas ini saham liar banget, bisa dari merah ke hijau, hijau sebentar ke merah, balik lagi ke hijau. Jadi harus hati-hati sih kalau misalkan kita trading di saham yang gini, maka sebisa mungkin belinya agak-agak bawah, kalau enggak lumayan juga nih. Apalagi range pergerakan harga dia agak lebar. Range pergerakan dia tuh jauh. Jadi bisa 40%, 20%. Jadi hati-hati sih kalau misalkan kita nggak matang, kita punya trading plan, nggak siap stop loss tuh bisa bonyoknya lumayan. Tapi kalau bisa manfaatin, cari profitnya juga menyenangkan sebenarnya. Ya, betul sekali. Oke, pertanyaan lainnya Pak Yudi. Dari soal ITMG nih Pak Yudi. Kita tahu bahwa ITMG mungkin tanggal 1 April besok akan membagikan dividen nih, kurang lebih dividen senilai 3.040 nih. Nah, kalau menurut Pak Yudi sendiri, untuk ITMG baiknya gimana nih? Apakah harus di sell on strength dulu, kemudian nanti buyback lagi setelah dividennya keluar, setelah ex-date, atau mungkin kita harus hold dapat dividen atau gimana nih menurut Pak Yudi nih? Dia kan tanggal 1 April, tanggal 1 April kan come date-nya dia 3.040 tuh. Maka hati-hati di tanggal 4-nya, di hari Senin, takutnya anjlok sesuai dengan dividen yang dibagikan. Biasanya kalau 3.000 berarti kan sekarang harga sekitar 29.000 tuh 10% loh. Dan kalau kita berkaca dari historical data ya, dulu di tahun 2021 ya, tanggal 10 bulan 11, seingat aku dia turunnya jauh lebih besar daripada dia dibagiin dividennya tuh. Teman-teman boleh cek di yang tahun lalu, dia dividennya dibagiin berapa, boleh cek deh. Seingat aku dia anjloknya jauh lebih besar daripada dia nilai dividennya. Jadi kalau kita kejar dividen, hanya kejar dividen dan kita baru mau beli karena kejar dividen, menurut aku agak nggak wise. Tapi kalau misalkan kita udah punya barangnya cukup lama dan kita dapat dividen, itu no problem ya. Jadi boleh hati-hati kalau misalkan kita baru mau beli dan kejar dividen buat tanggal 1, biasanya turunnya lebih gede daripada kita dapat dividen. Dan jangan lupa bahwa enggak, sekarang dividen dibebasin sih pajaknya. Cuma hati-hati aja, turunnya lebih dalam daripada dividennya. Oke, gitu. Jadi mungkin lebih best kalau misalkan modelnya di bawah, berarti kita hold. Kalau modelnya di atas, mendingan kita jual dulu ya. Mungkin buyback lagi setelah dividennya selesai mungkin ya, setelah ex-date mungkin ya. Seperti itu ya. Ya. Hati-hati aja buat tanggal 4-nya. Oke, siap. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Net TV nih Pak. Net TV kita tahu bahwa GoTo juga ada investasi di Net TV ya. Dan kalau kita lihat chartnya juga hari ini kebetulan break dari resisten di level sekitar 380 ya. Dengan closing di 390 hari ini. Kira-kira menurut Pak Yudi nih, menarik nggak nih Pak? Net V nih Pak. Kodenya Net V dari segi charting nih Pak. Pak Yudi nih. Net TV ya? Net TV betul. Ya kalau Net TV kita lihat, Net TV hari ini kan dia resistennya 376-an.
Ya, dia tutupan prediksi di 390. Mungkin 390. short termnya ya arah-arah 450, 460-an dulu sih harusnya. Mungkin daerah sana ya arahnya. Jadi kalau Ya, eh, dikasih ayunan turun sedikit ke 376, 380 mungkin bisa digunakan buy on weakness. Target daerah 450, 460. Stop loss-nya kalau turun di bawah 376 gitu 376. ya. Oke, ini sangat bocoran yang sangat luar biasa dari Pak Yudi nih. Jangan lupa besok kalau misalkan Net TV itu boleh dipantau, tapi dengan catatan bahwa tidak turun ke bawah harga 376 seperti Pak Yudi tadi. Jadi ingat, ini bukan ajakan untuk membeli atau ajakan untuk menjual ya. Tetap silakan analisa sesuai dengan karakter masing-masing. Dan kalau misalkan besok kita lihat bahwa Net TV ternyata langsung agresif, kita lihat bahwa memang secara elliott wave itu mungkin Pak Yudi juga mungkin sudah belajar elliott wave ya, kita tahu bahwa ini wave 3 kemungkinan besar Pak. Pak Yudi kalau ingat-ingat mungkin Pak Yudi pernah belajar, pernah baca-baca, mungkin ini Net TV harusnya ini wave 3 harusnya. Masuk ke wave 3 atau wave C nih. Karena apa, kita lihat dari dia break puncak W1, kemudian juga volumenya cukup cukup tinggi ya. Sehingga memungkinkan kemungkinan besar bahwa IPTV itu masih akan lanjut besok. Net TV akan lanjut besok. Seperti itu. Oke. Betul. Pertanyaan berikutnya. Betul. Oke. Pertanyaan berikutnya, menurut Pak Yudi nih, ada pertanyaan soal buka nih Pak. Mungkin dari netizen yang mungkin kejeblos di awal-awal waktu buka listing dulu nih. Kira-kira bisa balik harga IPO nggak nih Pak? Wow, IPO tuh 800 berapa ya? 50. 8,5 ya kalau nggak salah ya. Iya, 8,5, 5 ya. Kalau aku pribadi sejauh ini aku nggak terlalu nggak terlalu optimis balik ke 8,5 ya. Menurut aku maksimum yang mungkin aku bisa lihat, maksimum aja mungkin 670 itu maksimum banget kayaknya. Jadi kalau 8,5, so far aku nggak terlalu optimis ya kalau ke 8,5. Tapi kalau 670 masih depan lah. Kalau dalam periode yang agak panjang mungkin bisa aja ke 670. Tapi sekali lagi harus lihat dulu bagaimana dia bergerak ya. Ini kan kalau cuma bercerita bahwa apakah bisa apa nggak bisa, mungkin agak susah ya kalau 8,5 so far sekarang. Tapi kalau agak panjang 670 mungkin menurut aku masih bisa. Tapi catatannya mungkin buat harga sekarang kalau mau beli kayak Bukalapak ini agak nggak wise sih menurut aku, karena udah naik dari 258 ke 346. Mungkin kalau dia turun dekat-dekat 300 mungkin boleh beli daerah-daerah sana ya. Jadi kita punya resiko juga nggak terlalu besar gitu. Jadi boleh hati-hati aja kalau baru mau kejar-kejaran harga sekarang, boleh hati-hati. Takutnya jadi nggak turun jauh nyangkut lagi di atas nanti. Jadi dari FOMO mungkin Pak ya, lebih tepatnya seperti itu ya. Nah, mungkin tadi kita udah lihat sekilas ya, mungkin sebelum kita masuk pertanyaan lainnya, kita tadi udah cukup banyak mendengar mengenai Pak Yudi nih. Mungkin kalau boleh dikasih tips nih Pak Yudi, kira-kira kalau kita mau belajar teknikal nih, dari sisi Pak Yudi kira-kira ada tips dan trik nggak Pak? Untuk kita belajar teknikal harus mulai dari mana, bukunya apa, atau mungkin ada kelas-kelas tertentu yang Pak Yudi bisa sharing mungkin, seperti itu. Ini boleh sharing Pak? Kalau buat aku, kalau misalkan kita mau pertama kali belajar technical dasar, buku yang mudah dicerna dan bahasa Indonesia ya punyanya Pak Edianto Ong ya, Mega Profit. Itu salah satu buku dasar yang menurut aku cukup bagus untuk kita mempelajari tentang technical. Nah, tapi kalau misalkan butuh mentoring tentang technical analysis dan fundamental analysis, teman-teman bisa join juga di kelasnya aku di bulan Juni. Teman-teman bisa langsung cek di IG-nya aku, ada flyernya bulan Juni, belajar technical sama fundamental. Kenapa? Karena sekali lagi buat aku, technical dan fundamental ini nggak bisa berdiri masing-masing. Dia harus dikombin supaya lebih powerful gitu. Itu yang paling bagus. Lalu selanjutnya mungkin buku lanjutan itu cukup banyak ya. Kayak John Murphy, Technical Analysis. Lalu ada punyanya Thomas Bulkowski tentang chart pattern. Betul.
Terus ada Steve Nissen tentang candlestick. Candlestick. Lalu buku-bukunya Mark Minervini ini juga bagus. Lalu William O'Neill juga itu bagus. Lalu bukunya Jesse Livermore. Lalu bukunya Nicholas Darvas. Itu juga bagus-bagus. Kalau mau belajar psikologi, boleh baca bukunya Alexander Elder yang New Trading for Living, itu juga bagus. Apalagi ya, banyak banget sih sebenarnya kalau ngomongin buku-buku bagus gitu. Tapi menurut aku kalau misalkan balik lagi technical analysis dasar, baca dulu deh bukunya Pak Edi Ontoong yang Mega Profit. Itu simple banget buat aku, dan itu cukup membantu buat teman-teman yang baru belajar lah gitu. Ya, betul sekali. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mau belajar dengan analisis, nanti bisa langkah pertama seperti yang Pak Yudi sharing, kita bisa baca dari bukunya Pak Edi Ontoong ya, judulnya Technical Analysis for Mega Profit kalau nggak salah ya. Bukunya cukup tebal, itu kayak kitab sucinya Technical Analysis di Indonesia mungkin ya. Benar-benar tebal bukunya, mungkin sekitar 350 halaman kalau nggak salah sih. Seperti itu. Oke, mungkin melanjutkan pertanyaan para netizen nih Pak. Aku lupa ada pertanyaan mengenai Oke, itu masuk pertanyaan dari para netizen nih Pak. Ada pertanyaan mengenai Innov nih Pak. Jadi kalau saya lihat pertanyaannya, hampir semuanya menanyakan mengenai saham-saham mungkin yang third liner nih. Kayaknya Pak Yudi memang spesialis di third liner atau gimana dikenalnya nih Pak? Kayaknya sahamnya banyak kan Innov, enggak juga. Enggak juga, Pak. Oke. Enggak juga. Mengenai Innov gimana Pak? Mengenai Innov Pak? Mengenai Innov, INOV mungkin? Innovaraya? Innov itu kan dia perusahaan yang recycle sampah. Kalau lihat secara lihat secara company, sebenarnya mungkin menarik ya, maksudnya prospek company-nya ini menarik. Tapi kita aku sih belum terlalu suka ya, maksudnya di posisi yang sekarang gitu. Kalau di bulan Desember aku suka gitu, tapi kalau buat Innov di posisi harga sekarang, aku sih nggak terlalu suka gitu, karena untuk dia memulai rally-nya agak failed menurut aku ya gitu. Jadi kalau harga sekarang aku nggak terlalu suka. Aku lebih baik cari saham lain aja yang udah siap rally dibandingin nungguin Innov ya, kalau aku ya. Ini my opinion ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang suka tentang prospeknya Innov, dia nge-recycle sampah-sampah botol, dia olah lagi sampai dia bisa jadi bikin serat, ya nggak apa-apa, silakan aja gitu. Oke, siap. Thank you, Pak Yudi. Oke, ada pertanyaan selanjutnya mengenai sahamnya grup MNC nih, Pak. Kepik MNC Land nih. Kira-kira Pak Yudi pandangannya gimana, Pak? Menurut Pak Yudi nih. Nanti Pak Yudi bilang bahas mengenai properti, masih seperti JTRA, SMRA, BSDE. Nah, kira-kira dengan prospeknya MNC Land seperti apa nih, Pak? Agak putus-putus, Pak. Tentang saham apa tadi? Kepik, Pak. Kepik. MNC Land. Oh, Kepik. Kepik, betul. Pak Yudi bahas banyak soal BSDE, soal SMRA, semua rekon bahwa properti mungkin akan kembali booming tahun ini nih. Kira-kira kalau menurut Pak Yudi, saham KPIG nih, atau Kepik nih? So far sih ya, ini kan sahamnya belum kemana-mana juga. Pola besar kan dia masih sideways. Mungkin memang kemarin-kemarin dia sempat rally sampai harga 140-an, tapi so far dibilang murah, mungkin murah sekarang 100 gitu, udah turun 40% kali ya dari 140. Tapi problemnya adalah menurut aku dia belum siap untuk keluar dari accumulation-nya dia gitu. Jadi aku nggak terlalu suka ya kalau sekarang gitu, karena menurut aku formasinya dia belum siap buat rally ya. Mungkin sentimennya, Kepik ini kan dia satu grup sama kayak yang kemarin yang rally luar biasa tuh, becap sampai naik udah 6 kali lipat. Tapi kalau kita liatin Kepiknya, ya Kepiknya ini nggak sesiap becap dan flow-nya pun beda gitu. Jadi kadang memang kita mengharapkan secara basket play satu grup yang sama semua sahamnya bisa rally gitu, tapi kalau kita lihat nggak semuanya bisa rally. Contoh
lihat kayak MPPA, MLPL gitu ya. Itu turun dari 1.200 ke 186, yang satu lagi turun dari 810 ke 180. Kalau kita lihat harga sekarang, yang satunya masih di 200-an, yang satunya udah di 400 lebih. Dan itu berbicara tentang istilahnya kasarnya itu tentang flow gitu. Jadi memang flow dan chart ini juga di-combine. Nggak semua saham ini meskipun satu grup nggak semuanya berarti dia pasti naik gitu. Jadi tetap kita harus balik lagi ke chart dari perusahaan itu masing-masing karena nggak semuanya pasti naik kok. Oh, satu grup nih pasti naik, enggak juga, nggak bisa dipukul rata basket play kadang. Ya, Gitu. betul. Setuju sekali dengan Pak Yudi. Oke, ini tadi mengenai kepik ya. Jadi kemudian ada pertanyaan selanjutnya, sorry Pak, mengenai SMMT nih Pak. Mungkin Pak Yudi pantau nih Pak. Ini satu saham Baker mungkin di tahun ini nih, SMMT nih. Iya. Sempat break all time high dari ya. Aku sih target cuman 1.000 ya waktu itu. Jadi kalau udah harga sekarang 1.075, tadi highest-nya 1.170. 10. Aku sih ya kalau masih punya barang tinggal dipasang trailing stop aja. Tapi kalau buat beli harga sekarang itu udah sangat nggak recommended karena resikonya udah sangat-sangat tinggi ya buat aku. Jadi nggak wise buat beli harga sekarang. Tapi kalau punya barang dikawal aja dengan trailing stop itu masih oke selama dia masih naik ya let the profit run aja. Oke, bisa ke 2.000 nggak nih Pak Yudi? Pertanyaan dari netizen nih, SMMT nih. Kita kawal aja Pak dengan apa namanya dengan trailing stop aja. Kalau ditanya stop aja ya. Bisa ke 2.000 ya kita lihat kayak misalkan contoh yang Baker berkali-kali kayak Temas, MSIN gitu-gitu ya dibilang mungkin nggak mungkin ya namanya market tuh nggak ada yang nggak mungkin. Di market tuh nggak ada yang nggak mungkin gitu. Tapi apakah dari sekarang langsung 2.000 aku nggak tahu. Gitu. Jadi paling bijak adalah kalau udah punya barang dikawal aja dengan trailing stop aja. Betul. Nah, bagi teman-teman yang mungkin bingung mengenai apa itu trailing stop, jadi trailing stop itu merupakan pembatasan resiko yang boleh dibilang stop loss itu naik mengikuti dari setting yang kita tentukan, misalkan turun berapa persen dari harga highest atau mungkin harga closing atau gimana. Mungkin seperti itu. Mungkin kalau bagi teman-teman bingung mengenai apa itu trailing stop sih, gitu kurang lebih kayak gitu. Nah, ada pertanyaan selanjutnya ini mengenai saham yang disuspend nih Pak. Disuspend ada Sril sama Tele ini. Yang notabene katanya Pak Sulfarido ini valuasi sahamnya masih rendah. Menurut Pak Yudi setuju nggak nih Pak? Apakah dengan kondisi saham yang sekarang ini saat suspend ya dari Sril dan Tele ini, apakah benar bahwa nanti mungkin ketika dibuka suspendnya kemudian sahamnya akan terbang atau mungkin akan tambah turun nih kira-kira nih menurut Pak Yudi nih? Tadi pertanyaannya apa Pak Daniel? Sorry. Dengan saham Sril sama Tele Pak. Jadi ada pertanyaan dari netizen bahwa valuasinya katanya murah nih Sril sama Tele. Kalau Pak Yudi kira-kira gimana tanggapannya? Apakah setuju dengan statement ini atau mungkin ada pandangan tersendiri? Iya, jadi kadang ngelihat saham murah tuh teman-teman harus lihat nggak cuma dari PER dan PBV sih sebenarnya. Itu kan cara paling sederhana untuk melihat valuasi perusahaan, salah satunya dengan PER dan PBV ya. Tapi apakah berarti bahwa PER dan PBV murah itu selalu berbicara dia pasti naik gitu? Itu nggak selalu berbicara bahwa PER PBV murah itu pasti naik gitu. Kenapa? Karena kalau istilahnya kita bisa melihat lebih dalam, perusahaan yang nilainya naik gitu, biasanya umumnya ada pertumbuhan secara fundamental ya. Secara earning, secara growth dari company biasanya naik. Kalau kita lihat misalkan contoh kayak Unilever kenapa turun? Unilever ini kan salah satu perusahaan consumer, di mana dia punya bahan baku ini kan menggunakan dari komoditas. Ketika komoditas ini naik, otomatis COGS-nya dia ini pasti turun. Pasti naik. Sehingga dia punya net profit ini jadi turun. Gitu. Maka otomatis dia punya earning pasti turun. Gitu. Sama halnya misalkan kayak kita lihat kalau di si Sril, dia kan punya kasus ya. Maksudnya buat bayar hutang aja, bunga hutang aja dia nggak bisa bayar loh. Maksudnya sampai separah itu berarti secara company itu nggak sehat. Dan kalau kita lihat secara inventory turnover itu tinggi banget gitu. Jadi ya harus bedah lebih dalam sih sebenarnya tentang laporan keuangannya seperti apa supaya kita bisa melihat bahwa perusahaan murah ini
masih punya apa ya, spare untuk pertumbuhan ke depan nggak? Jangan cerita bahwa murah tuh pasti naik, nggak semua perusahaan yang murah itu bisa naik gitu. Jadi maka kita harus tetap selektif lah di dalam memilih perusahaan-perusahaannya gitu. Oke, thank you jawabannya Pak Yudi. Kemudian pertanyaan lagi, ini mengenai week off nih Pak. Apakah boleh dibahas tips pakainya nih? Apakah akan dibahas lebih detail di kelasnya Pak Yudi nanti bulan Juni atau gimana nih untuk week off ini? Atau mau dikasih apa namanya semacam preview sedikit mungkin di talk siang ini mungkin malam ini sering? Tentang week off sih sebenarnya kalau aku sih lebih suka di fasenya ya. Maksudnya kita bisa ngelihat tentang fase akumulasinya, lalu fase dia marking up-nya, lalu fase distribusi itu menurut aku hal yang paling penting dan itu bisa terjadi di time frame manapun, mau di 5 menit, mau di daily, itu tuh bagus banget kalau misalkan memang kita ngerti, sehingga kita bisa swing, apalagi kalau misalkan udah di-combine ya, maksudnya dengan Elliott Wave, itu kita benar-benar bisa combine, kapan sih dia baru belok, keluar dari akum kita beli, naik sampai atas, keluar dari distribusi, dengan Elliott Wave kita keluar juga gitu. Itu menyenangkan banget kalau misalkan teman-teman bisa belajar lebih dalam sampai sejauh itu menyenangkan. Betul sekali. Jadi kalau mau belajar tadi ya Pak Yudi mungkin ada kelas juga di bulan Juni ya nanti ya fundamental dan teknikal. Dan dari Peter sendiri juga ada kelas untuk pakai jago teknikal di bulan Mei besok. Kita juga ada kelas juga itu belajar dari dasar sampai intermediate ya dari candlestick, chart pattern, kemudian tentang Elliott Wave juga ada previewnya sedikit. Itu juga ada di bulan Mei besok. Nah bagi teman-teman yang mau lebih jelasnya, info lebih jelasnya silakan gabung di WhatsApp kami atau di Telegram kami dan silakan bertanya kepada customer service kami seperti itu. Oke, lanjut pertanyaannya. Langsung join guys. Langsung join guys, belajar Elliott Wave itu bagus. Itu bagus banget kalau teman-teman pengen tahu nih gimana caranya jadi dukun, salah satunya harus belajar Elliott Wave. Karena membantu teman-teman untuk menentukan kurang lebih nih targetnya bisa naik sampai mana, dia koreksi sampai mana. Tapi apakah pasti selalu seperti itu? Ya, selalu ada plan A dan plan B lah. Tapi mostly kita jauh lebih dimudahkan ketika kita mengerti dengan apa yang sedang terjadi di market, maka kita next step-nya arahnya kemana kita lebih gampang. Dan kalau udah jadi plan-nya, kita udah sering analisa sendiri mandiri benar, maka kita lebih pede buat trading. Gitu. Jadi langsung join. Betul, terima kasih banyak Pak Yudi. Jadi memang Pak Yudi ini salah satu mungkin technical yang sangat completed mungkin ya, dari basic, candlestick, stop loss, sampai Elliott juga menguasai semua nih. Jadi benar-benar Pak Yudi ini boleh dibilang all around lah, semuanya bisa gitu kan, seperti itu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang baca Elliott Wave, silakan nanti langsung tanya aja ke CS kami ya, kita ada kelas juga di bulan Mei ini. Oke, kembali lagi ke soal saham nih Pak Yudi nih, sore nih. Untuk EMTK nih Pak, kira-kira gimana view-nya Pak Yudi nih? MTEK ya? MTEK, betul. Elang mahkota sih, so far kalau buat aku sih, ya ini masih bagus ya. Cuman mungkin kalau pola besar ya, aku lihat sih harusnya masih bagus banget ke atas. Cuman kalau mau beli mungkin tunggu koreksi aja. Kalau mau beli ya, better tunggu koreksi daerah-daerah 2130-an, 2100 mungkin tunggu di daerah sana aja. Kalau harga sekarang tunggu dulu lah, jangan masuk di harga sekarang. Oke, jadi lebih ke wait dulu mungkin saat ini ya Pak ya untuk MTEK. Betul. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi mengenai TRJA nih Pak Yudi. Ada pertanyaan di kolom question, ada TRJA. Ini udah hampir ARB, mungkin udah 4 hari berturut-turut nih saham TRJA nih, saham transportasi nih. Transport Jaya TBK. Dan mungkin kalau lihat chartnya ini termasuk uptrend, tapi habis dibanting mungkin 1, 2, 3, ya 4 hari berturut-turut ARB nih. Pandangan Pak Yudi gimana nih? Apakah ada kesempatan untuk rebound atau gimana nih untuk TRJA nih? Kalau dikasih rebound, teman-teman mungkin consider sell on strength dulu sih. Karena ini udah heavy distribution banget. Kalau aku, apalagi di market sekarang ya, itu harus berhati-hati kalau kena ARB sih. Karena bisa kayak begini nih, kena ARB berhari-hari, jadinya dari cuman loss-nya kecil jadi loss-nya dalam banget. Dan ini kan
harga sahamnya itu udah naik jauh banget dari 140 ke 680. Jadi kurang lebih mungkin udah 4-5 kali lipat ya. Ya kalau misalkan teman-teman kemarin belinya buy on break all time high di sekitar 645, maka ketika gagal harusnya langsung out. Kalau enggak pasti ya kayak gini, kena dalam, arahnya bisa balik ke 400. Ya, betul sekali nih. Jadi memang ada potensi, walaupun volumenya udah mulai mengecil nih, sepertinya memang ada kecenderungan akan technical rebound sebentar mungkin ya, seperti Pak Yudijan bilang tadi ya. Mungkin bisa digunakan teman-teman untuk mungkin untuk exit atau juga untuk trading cepat mungkin ya Pak Yudi ya. Betul. Seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya mengenai saham-saham grup LIPO nih Pak, MPPA dan MLPL nih. Kira-kira menurut Pak Yudi gimana nih Pak? Ini termasuk saham yang boleh dibilang menarik banget nih MPPA dan MLPL. Sorry Pak, grupnya Lipo kenapa Pak? Grup LIPO seperti MPPA dan MLPL Pak. Kita tahu bahwa MPPA berhasil break higher high ya istilahnya dari peak sebelumnya. Kemudian MLPL juga sepertinya ada kecenderungan untuk melakukan hal yang sama nantinya. Akan break higher high juga sepertinya. Kira-kira kalau pandangan Pak Yudi gimana nih? Buat MLPL sih menurut aku selama dia di atas 250 itu masih oke MLPL. Sedangkan MPPA hari ini dia coba break dari 440 ya tadi. Cuman memang belum kuat ya. Tadi kalau kita liatin di sekitar setengah 3 itu masih ada buangan dari 444 dibanting kurang lebih kayaknya sampai 424-an gitu. Tapi tutupan ditarik lagi ke atas ke arah 432. Dan kalau teman-teman juga liatin, kalau yang iseng gitu, mau liatin dari broker summary ya boleh juga. Sebenarnya ini kalau liatin dari kayak seminggu 2 minggu terakhir tuh ada kode F yang iseng sih menurut aku ya. Maksudnya sehari beli, sehari jual, sehari beli, sehari jual, sehari beli, sehari jual gitu. Tapi kalau kita balik lagi ke price action ya, ke harga itu bergerak, so far MPPA ini akan sangat bagus kalau misalkan harga dia tembus di atas 440, arahnya kurang lebih mungkin bisa sampai 600-an untuk sementara ya, untuk MPPA itu 600-an. Tapi kalau misalkan MLPL, buat aku selama dia di atas 250, arahnya dia itu bergerak ke arah 288, kalau tembus 288 bisa ke arah 360-an. Tapi kalau disuruh memilih antara MLPL MPPA, aku pilih MPPA. Kenapa? Karena MPPA setup-nya udah jadi, MLPL belum. Secara construction trend, MPPA udah siap, dia udah higher high, tapi MLPL belum, dia belum higher high. Gitu. Jadi kalau aku suruh memilih nih, misalnya boleh pilih satu, aku MPPA pilihnya. MPPA, oke. Ya, mungkin senada dengan Pak Yudi, kalau saya kebalikannya sih Pak, sorry Pak, saya memilih grup MLPL sih kalau saya sih, karena masih lagging boleh dibilang sih, masih lagging, dan mudah-mudahan sih kalau counting saya tepat, mudah-mudahan sih ini harusnya masih di awal wave 3 sih harusnya sih. Jadi masih ada upset yang mungkin cukup tinggi ya, mungkin sekitar 320 sampai 350 sih. Mudah-mudahan nggak berubah skenario-nya Pak ya. Plan A-nya tetap plan A ibaratnya, nggak plan B ya Pak ya. Aku setuju sih, maksudnya buat plannya Pak Daniel aku setuju. Dia akan running di wave 3. Targetnya aku tadi 360, Pak Daniel 350 tidak sedikit lah. Tapi secara volatilitas aku lebih suka MPPA. Ini to be honest, MPPA, ya. Buat aku pribadi ya teman-teman, disclaimer ya, kalau ini aku pribadi, karena aku ngeliat gini, MLPL turun sampai 180, waktu dia mantul ke yang pertama, itu dia cuma naik sampai kurang lebih di 288, tapi MPPA waktu dia turun sampai 186, dia naik sampai 380, jadi range pergerakan harganya, aku lebih suka MPPA. Kenapa? Karena dia range geraknya tuh lebar banget. Itu yang bikin aku suka. Kenapa? Karena kayak dulu tahun lalu dia naik dari 100-an sampai 1.200. MLPL dari 100 ke 800. Range-nya sekali lagi aku lebih suka yang lebar. Gitu. Kurang lebih karakteristik mirip-mirip memang, karena biasanya dia suka basket play gitu. Tapi kalau disuruh pilih, sekali lagi aku cuma pilih yang MPPA. Gitu. Karena terlalu banyak, apalagi sesama grup, kalau turun biasa dua-duanya turun gitu. Jadi kalau aku sih better pilih satu aja, mau MLPL boleh atau MPPA aja, jangan semua dibeli. Karena kalau lagi turun biasanya turunnya barengan semua, lagi naik ya naik bareng juga gitu. Jadi ya hati-hati aja. Tapi balik lagi, so far dua-duanya menurut aku sih cukup bagus, nggak ada masalah.
Oke, baik. Terima kasih banyak insight-nya Pak Yudi. Jadi ini bukan ajakan untuk membeli atau melakukan penjualan ya, tetap ini semua utusan kita balikan ke tangan teman-teman sendiri ya. Jadi Betul. kita hanya untuk coba untuk berbagi edukasi, berbagi pendapat, berbagi ide mungkin ya. Nah, tak terasa nih Pak Yudi, udah hampir 1 jam nih. Mungkin dari Pak Yudi, kira-kira mungkin ada closing statement nih Pak Yudi, sebelum kita mengakhiri Bitalk malam ini Pak Yudi. Halo Pak Yudi. Tes Ada Pak, sorry gangguan Pak, teknis. putus-putus nih kayaknya hari ini agak Sorry, banyak gangguan sinyal nih. Sorry gimana tadi Pak? iya. Oh, Pak, sorry. Ini waktunya udah hampir jam 8 nih Pak Yudi. Mungkin ada Hmm, closing hmm, statement hmm. yang disampaikan ke para peserta Bitalk malam ini. Oke, ya buat teman-teman semua, buat aku sih di pasar modal ini apa ya, potensi kita untuk berinvestasi dan menghasilkan kita punya profit itu sangat besar. Tapi harus dibekali dengan kemampuan yang cukup gitu ya. Jadi buat aku, buat teman-teman yang pengen serius berinvestasi di pasar modal, ada baiknya berinvestasi dari leher ke atas. Berinvestasilah di metode, berinvestasilah di kelas-kelas, dan kita bisa belajar dari orang-orang yang jauh lebih experience daripada kita dulu, supaya kita bisa mempercepat kita punya proses gitu, supaya kita investasinya nggak terlalu butuh waktu yang lama untuk mendatangkan apa ya istilahnya, profit yang cukup lumayan gitu. Jadi jangan lupa ikut kelasnya Bitrade dan jangan lupa ikut kelasnya Yudichen. Kelasnya Pak Yudichen, betul. Oke, terima kasih banyak Pak Yudichen buat kesempatannya untuk sharing pada malam hari ini ya.